Bodohnya pejabat Indonesia, produsen timah terbesar di dunia, tapi Singapura yang menentukan harga. Indonesia adalah salah satu produsen dan eksportir timah terbesar di dunia. Cadangan mencapai sekitar 800.000 ton, sekitar 17% dari total cadangan global, menempatkan Indonesia secara konsisten di posisi 2 besar produsen timah dunia, bersanding dengan Tiongkok. Pulau Bangka Belitung bahkan telah menjadi pusat produksi timah selama lebih dari 2 abad, menjadikan negeri ini pemain kunci dalam rantai pasok global. Namun, disinilah ironi itu bermula. Negara yang menguasai cadangan besar, memproduksi dalam jumlah signifikan, dan memasok kebutuhan industri dunia justru tidak memiliki kendali yang memadai atas harga komoditasnya sendiri. Sekitar 93% produksi timah Indonesia diekspor, sementara nilai tambah di dalam negeri masih menjadi wacana yang berulang kali dikumandangkan tanpa hasil yang benar-benar mengubah posisi tawar bangsa. Indonesia kaya sumber daya, tetapi miskin kedaulatan ekonomi. Secara teori, negara dengan pengaruh produksi sebesar Indonesia semestinya memiliki posisi strategis dalam menentukan arah harga pasar global. Kenyataannya justru sebaliknya. Harga timah dunia lebih banyak dipengaruhi oleh mekanisme perdagangan di luar negeri, termasuk di negara tetangga yang bahkan tidak memiliki cadangan sebesar Indonesia. Fakta ini bukan sekadar anomali ekonomi, melainkan cermin kegagalan tata kelola sumber daya alam. Pertanyaan yang muncul menjadi sangat mendasar, bagaimana mungkin negara produsen utama hanya menjadi penonton dalam permainan harga? Apakah ini akibat ketidakmampuan birokrasi membaca kepentingan nasional, atau karena kepentingan lain yang lebih dominan daripada kepentingan negara? Pernyataan bahwa penentuan harga timah dunia lebih banyak dipengaruhi oleh pasar di luar Indonesia seharusnya menjadi alarm keras bagi pemerintah. Ini bukan sekadar persoalan perdagangan, melainkan persoalan kedaulatan ekonomi. Ketika harga ditentukan pihak lain, maka keuntungan terbesar juga mengalir ke pihak lain, sementara Indonesia hanya mewarisi kerusakan lingkungan, konflik sosial, dan penerimaan negara yang jauh dari optimal. PT Timah Terbuka kerap dikedepankan sebagai representasi negara dengan komitmen pada praktik pertambangan yang baik dan reklamasi lahan. Namun, sebaik apapun praktik operasional di lapangan, persoalan mendasar tetap belum tersentuh, siapa yang sesungguhnya mengendalikan nilai dari sumber daya yang kita miliki. Ironinya, negeri ini seolah puas menjadi pemasok bahan mentah. Hilirisasi terus diulang dalam pidato, tetapi posisi tawar tetap lemah. Kekayaan alam dikeruk, diekspor, lalu kembali dalam bentuk produk bernilai tinggi yang dibeli dengan harga mahal. Siklus klasik negara kaya sumber daya tetapi miskin strategi. Yang lebih menyedihkan, kegagalan ini tidak lagi terasa sebagai kecelakaan kebijakan, melainkan kebiasaan nasional. Kebodohan kolektif yang dipelihara oleh sistem yang nyaman menjadi pengikut pasar, bukan penentu arah pasar. Ketika negara lain membangun kekuatan melalui penguasaan rantai nilai, Indonesia justru sibuk merayakan status sebagai produsen terbesar tanpa pernah benar-benar berdaulat. Sudah saatnya publik menuntut transparansi dan keberanian politik, siapa yang diuntungkan dari lemahnya posisi Indonesia dalam penentuan harga timah dunia. Mengapa negara dengan cadangan besar justru kehilangan kendali atas nilai komoditasnya sendiri? Dan sampai kapan kebodohan kebijakan ini terus diwariskan sebagai normalitas? Jika situasi ini terus dibiarkan, maka yang patut diratapi bukan hanya hilangnya potensi pendapatan negara, melainkan hilangnya akal sehat dalam mengelola kekayaan bangsa sendiri. Sebab bangsa yang kaya sumber daya tetapi gagal menguasai nilainya, pada akhirnya hanya menjadi penonton di rumahnya sendiri.